Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Ant-Man yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang pria yang mencoba untuk hidup lebih baik demi putrinya. Namun di tengah usahanya tersebut, ia malah terperangkap dan terpaksa menjadi superhero. Lantas apakah yang terjadi selanjutnya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1989, di mana seorang ilmuwan bernama Hank Pym mengundurkan diri dari SEAL setelah mengetahui bahwa para petinggi sedang berusaha menduplikasi penemuannya. Mereka melakukan hal itu karena yakin bahwa penemuan Hank bisa digunakan untuk menyelamatkan dunia. Namun Hank yang merasa penemuannya itu sangatlah berbahaya lalu bersumpah akan menyembunyikan hasil penemuannya itu seumur hidupnya. Don't look at me, you said it. As long as I am alive. Scene lalu beralih ke masa sekarang. Ada seorang tawanan bernama Scott Lang sedang bertarung untuk merayakan hari terakhirnya di penjara. Setelah itu ia pun dijemput oleh sahabat lamanya yang bernama Louis. Di tengah perjalanan, Louis menceritakan tentang rencana pencurian terbarunya bersama Scott dan beberapa temannya yang lain. Namun di sana Scott langsung menolak karena ia sudah tidak ingin mencuri lagi. Demi menjaga perasaan putrinya, ia pun bertekad untuk mencari penghasilan dengan cara yang benar. Namun pada kenyataannya ia hanya bekerja sebagai pelayan di salah satu toko es krim. Bahkan belum genap sebulan ia sudah harus dipecat karena masa lalu Scott yang adalah seorang mantan narapidana. Sesampainya di apartemen Louis, Scott lalu curhat tentang pemecatan dirinya, lalu dikenalkan dengan Dave dan Kur yang akan menjadi teman aksi pencuriannya nanti. Scott lalu kembali ditawari untuk bergabung, namun di sana Scott masih menolak. Di tempat lain, nampak Hank yang sudah tua memasuki perusahaan Pym teknologi. Di sana ia bertemu dengan putrinya yang bernama Hope dan mantan adik didiknya yang bernama Darren. Singkat cerita, Darren menjelaskan hasil penemuannya yang bisa mengecilkan sebuah objek. Hal itu didasari pada hasil pengamatannya terhadap adanya tentara mini seukuran semut yang bisa menghancurkan musuh tanpa terlihat. Selain itu juga ia pun terinspirasi dari penemuan Hank yang bernama Ant-Man. Hank yang mendengarkan hal itu lalu berkata, jika semua itu hanyalah dongeng. Just a tall tale, possibly be real. Setelah itu Darren menunjukkan setelan baju mini bernama Yellow Jacket yang berhasil ia kecilkan dengan hasil temuannya. Setelah semua orang pergi, Hank mendekati Darren dan berkata, jika penemuannya itu sangatlah berbahaya, apalagi jika jatuh ke tangan orang yang salah. Namun Darren yang tidak terlalu peduli dengan peringatan Hank dan akan tetap melanjutkan penemuannya tersebut. Setelah itu Hope menghampiri Hank dan berkata bahwa untuk saat ini Darren hanya bisa mengecilkan benda mati. Jadi sebelum ia melangkah terlalu jauh, mereka harus segera menghentikannya. Di sisi lain, Scott sedang menghampiri acara ulang tahun putrinya yang bernama Casey. Di sana ia juga bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Maggie dan seorang polisi bernama Jim Paxton yang merupakan tunangan dari Maggie. Maggie yang tidak suka dengan kehadiran Scott lalu menyuruhnya untuk membayar tunjangan hidup Casey jika ia ingin bebas bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Scott yang sedih lalu memutuskan untuk pulang. Di tengah kegalauannya yang tidak bisa bertemu dengan Casey lalu memutuskan untuk ikut bergabung dalam perampokan bersama Louis dan kawan-kawan agar ia bisa membayar uang tunjangan Casey. Di sisi lain, Darren sedang bertemu dengan lawan bisnisnya. Saat sedang berbincang, Darren lalu mencoba untuk menggunakan alat pengecil ciptaannya. Namun sayangnya uji coba itu masih gagal. Pada malam harinya, nampak Scott dan kawan-kawan sedang bersiap untuk merampok sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Hank. Scott yang sudah berpengalaman lalu ditugaskan untuk masuk. Sementara Louis dan yang lainnya akan berjaga dan mengarahkannya dari luar. Scott yang sangat pintar akhirnya bisa memasuki rumah itu dengan mudah.
Bahkan berkat kejeniusannya, ia bisa membuka berangkas yang dilengkapi dengan keamanan tingkat tinggi. Setelah berhasil membuka berangkas itu, Louis pun bertanya apa yang ada di dalam berangkas tersebut. Namun bukannya uang atau emas yang ada di dalam berangkas tersebut, tapi hanya berisi sebuah kostum tua. Dengan berat hati, Scott lalu mengambil kostum itu dan membawanya pulang. Akan tetapi tanpa ia sadari, ternyata semua itu ia lakukan terus dipantau oleh Hank melalui monitornya. Hingga keesokan harinya, Scott yang penasaran dengan kostum tersebut lalu mencobanya. Setelah memakai kostum tersebut, ia tidak sengaja menekan sebuah tombol yang membuatnya menyusut hingga seukuran semut. Hal itu tentu membuat Scott sangat terkejut. Ia pun semakin bingung saat ada seseorang yang sepertinya berbicara kepadanya. Setelah itu tak lama kemudian Louis pun masuk dan menyalakan keran. Hal itu membuatnya terombang-ambing sampai akhirnya terjatuh ke atas mobil dan kembali ke bentuk semula. Karena kejadian itu, Scott yang takut lalu memutuskan untuk mengembalikan kostum tersebut ke tempat semula. Namun sayangnya, setelah ia mengembalikan kostum tersebut, ia pun ditangkap oleh polisi dan akhirnya ditahan. Setelah berada di dalam penjara, Scott dikunjungi oleh Hank. Di sana ia pun mengaku telah mengetahui semua rencana perampokan Scott dan sengaja membiarkannya mencuri kostum tersebut. Setelah melihat semua kemampuan Scott, Hank merasa yakin jika ia adalah orang yang tepat untuk memakai kostum tersebut. Hank kemudian memberikan dua pilihan pada Scott. Apakah ia mau menggunakan kostum itu untuk menjadi Ant-Man atau mendekam di penjara. Setelah kembali ke sel, Scott terus memikirkan pilihan apa yang akan diambil. Hingga tak lama kemudian datang beberapa semut menghampirinya dan memberikan kostum Ant-Man kepadanya. Melihat kesempatan itu, Scott lalu akhirnya memilih untuk menjadi Ant-Man dan kabur dari sana. Hal itu membuat para polisi kebingungan dan segera mencari Scott. Sementara Scott saat ini sudah menjadi Ant-Man, diarahkan oleh Hank untuk menaiki seekor semut bersayap dan bersiap membawanya kepada Hank. Namun semua hal itu justru membuat Scott menjadi pusing dan mual hingga akhirnya pingsan. Keesokan harinya, Scott yang ada di rumah Hank akhirnya sadar. Di sana sudah ada Hope yang memantaunya bersama dengan pasukan semut. Hope lalu mengajak Scott untuk bertemu dengan Hank yang sedang mengeteh. Di sana mereka pun membahas tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Scott, yaitu untuk mencuri Yellow Jacket dari perusahaan PIM teknologi agar mereka bisa menghentikan rencana Darren. Di sana Hank menjelaskan alasannya menolak Hope dan malah memilih Scott sebagai Ant-Man. Hal itu karena ia sudah mengetahui kemampuan Scott yang bisa membobol tempat-tempat yang memiliki keamanan tingkat tinggi, termasuk membobol berangkas miliknya. Mendengar hal itu, Scott lalu bertanya, bagaimana Hank dapat mengendalikan para semut tersebut. Hank lalu menjelaskan jika ia menggunakan sebuah alat di telinganya yang dapat membantunya untuk berkomunikasi dengan para semut. Setelah itu, Hank pun memperlihatkan ruangan labnya dan menceritakan bagaimana dirinya menciptakan Ant-Man. Sekilas nampak Darren yang akhirnya berhasil mengecilkan seekor domba berserta dengan kandangnya. Kembali pada Hank, ia pun lalu menjelaskan tentang Carson yang ingin memiliki Ant-Man untuk kepentingan pribadinya dan Darren yang sedang berusaha untuk membuat duplikasi Ant-Man untuk kepentingan perang. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Hope datang menawarkan diri kembali. Namun dengan tegas, Hank menolaknya. Singkat cerita, Scott akhirnya setuju untuk menjadi Ant-Man dan menjalankan latihannya. Hari demi hari, Scott terus dilatih oleh Hank dan Hope. Di sela-sela waktu berlatih, Hank sempat bercerita tentang apa yang terjadi pada mendiang istrinya yang bernama Janet. Diketahui jika Janet tewas dalam sebuah misi ketika ia nekat mengubah tubuhnya menjadi partikel atom yang sangat kecil. Bahkan saking kecilnya membuat Janet memasuki dunia kuantum, di mana realitas waktu dan ruang sama sekali tidak berlaku, dan hal itu membuat Janet tidak akan bisa kembali ke wujud semula dan terjebak di sana selamanya. Ia nekat melakukan hal itu demi bisa menghentikan sebuah rudal yang akan menewaskan begitu banyak nyawa.
Mendengar hal itu, akhirnya Hope mengerti kenapa sang ayah sangat takut jika kostum Ant-Man jatuh ke tangan orang yang salah. Setelah berlatih cukup lama, Scott akhirnya berhasil menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh Hank dan juga Hope. Sebagai ujian, Scott lalu diberikan tugas untuk mencuri prototipe milik Hank yang ada di gedung Stark Industries. Dengan percaya diri, Scott mengajak beberapa semut untuk membantunya. Namun ia pun terkejut saat mengetahui bahwa gedung Stark Industries saat ini sudah beralih fungsi menjadi markas Avenger. Mengetahui hal itu, Hank dan Hope menyuruh Scott untuk membatalkan misi tersebut. Namun ternyata Scott nekat karena ia merasa mampu untuk menghadapinya. Falcon yang sedang berjaga tiba-tiba mendapatkan sinyal kedatangan orang asing. Scott yang mengetahuinya tidak mencoba kabur, tapi ia malah memperkenalkan diri sebagai penggemar berat Falcon. Dan dengan sopannya meminta izin untuk mencuri di dalam berangkas Avenger. Falcon yang mendengarnya tentu saja menolak dan langsung menyerangnya. Sorry about this. Namun dengan cepat Scott langsung mengecilkan diri dan masuk ke dalam tubuh Falcon untuk merusaknya dari dalam. Sorry. Seems like a really great guy. Awalnya Hank sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Scott. Namun mengetahui Scott yang berhasil menuntaskan misi tersebut, akhirnya amarah Hank mereda. Setelah itu nampak Darren yang datang untuk memamerkan keberhasilannya dalam menemukan formula yang tepat untuk mengecilkan makhluk hidup. Ia pun mengundang Hank untuk datang ke acara peresmian yang akan diadakan besok malam. Untuk mengantisipasi segala jenis kekacauan, Darren lalu memperketat keamanan dan bahkan menutup semua ventilasi yang ada di perusahaan. Setelah mengetahui hal itu, Scott merasa jika mereka membutuhkan beberapa orang lagi untuk membantunya. Kemudian ia pun merekomendasikan Louis dan teman-temannya. Setelah bertemu, mereka pun langsung mendiskusikan tentang misi pencurian Yellow Jacket. Selain itu, Scott juga menunjukkan pada Louis dan teman-temannya bahwa sekarang ia telah menjadi seorang Ant-Man. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Setelah keluar dari mobil, Scott dan pasukan semut langsung terbang menyusup ke dalam perusahaan. Sementara di sisi lain, nampak Louis yang menyamar jadi petugas dan masuk ke ruangan server. Ia pun lalu melumpuhkan seorang security agar Hope bisa masuk dan mengaktifkan prototipe milik ayahnya. Setelah itu, Darren mengajak Hank dan para tamu untuk melihat Yellow Jacket yang ia ciptakan. Di saat yang sama, Scott dan pasukan semut akhirnya berhasil menyambutase ruangan server dan menanamkan bahan peledak. Namun saat ia mencoba untuk mencuri Yellow Jacket, ia pun tertangkap oleh Darren. Ternyata tanpa disangka, Darren memang sengaja memancing kedatangan Ant-Man karena ia memiliki rencana untuk menjual Yellow Jacket dan Ant-Man pada sebuah organisasi yang bernama Hydra yang dipimpin oleh Carson. Darren yang merasa sudah menang, lalu tak segan-segan menodongkan pistol ke arah Hank. Hal itu tentu saja membuat Hope marah dan ia pun ikut menodongkan pistol ke arahnya. Di tengah situasi panas tersebut, Scott akhirnya berhasil membebaskan diri dan mengalahkan beberapa petugas. Namun sayangnya Hank tetap terkena tembakan. Situasi itu pun lalu dimanfaatkan oleh Darren untuk membunuh Scott. Namun untungnya pasukan semut datang dan menghalangi pistol tersebut. Darren yang diserang oleh pasukan semut lalu memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa kostum Yellow Jacket. Melihat hal itu, Scott bergegas keluar dan mengejar mereka. Dalam pengejaran itu, Scott yang sempat diserang oleh para penjaga akhirnya dibantu oleh Louis. Hey, did I save your life? Hank dan Hope yang masih ada di dalam juga segera keluar dari gedung tersebut dengan memperbesar mainan kunci berbentuk tank. Sementara Scott yang dibantu oleh pasukan semut melihat Darren yang mencoba kabur dengan helikopter. Ia pun segera masuk dan menyerang mereka sambil memperlihatkan bagaimana kehancuran perusahaan PIM akibat bom yang ia sudah sembunyikan. Melihat hal itu, Darren pun marah dan berubah menjadi Yellow Jacket hingga terjadilah pertarungan dalam helikopter tersebut. Karena pertarungan terjadi begitu berat, mereka pun akhirnya terjatuh ke dalam sebuah kolam renang. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan pertarungan. Kemudian nampak Ant-Man yang berhasil menyerang Yellow Jacket sampai masuk ke dalam perangkap serangga. Setelah kejadian itu, Scott ditangkap oleh Jim karena sebelumnya pernah kabur dari penjara.
Di tengah perjalanan menuju ke kantor polisi, Jim mendapat kabar jika di rumahnya ada makhluk asing berwarna kuning yang saat ini sedang menyandra Casey. Mendengar hal itu, Scott langsung mengetahui bahwa makhluk kuning itu adalah Yellow Jacket. Di sana ia pun melihat Casey yang sedang ketakutan. Alhasil pertarungan di antara mereka pun terjadi kembali. Di sana nampak Scott menyerang dengan cara melemparkan alat pembesar ke arah Yellow Jacket. Namun sayangnya alat itu malah mengenai kereta Thomas dan seekor semut. Tak lama kemudian Jim memberanikan diri untuk masuk ke ruang rumah demi menyelamatkan Casey. Saat hal itu terjadi, Ant-Man nekat mengubah diri menjadi molekul atom agar bisa menembus kostum Yellow Jacket dan merusaknya dari dalam. Ternyata cara itu pun berhasil dilakukan dan membuat Yellow Jacket mengecil hingga hancur. Sayangnya hal itu membuat Scott ikut terjebak di dalam dunia kuantum. Namun karena Scott terus mengingat dan mendengar suara Casey, keinginannya untuk tetap hidup membuatnya teringat bahwa ia masih memiliki satu alat pembesar terakhir di kantongnya. Ia pun lalu mencoba memasukkan alat itu ke dalam regulator dan berhasil kembali ke dunia nyata. Hal itu langsung membuat Casey terlihat sangat senang dan memeluknya. Namun sebelum polisi datang untuk menangkapnya, Scott kembali mengecil dan kabur dari sana. Keesokan harinya, Hank terkejut saat mengetahui Scott berhasil selamat dari dunia kuantum. Hal itu membuatnya penasaran apakah Janet masih hidup atau tidak. Saat ia membuka pintu, nampak Scott yang sepertinya menjalin hubungan dengan Hope. Setelah waktu berlalu, nampak Scott diundang makan malam bersama. Bahkan Casey menjadikan semut besar waktu itu menjadi peliharaannya. Kemudian di hari berikutnya, nampak Louis yang diberitahu Scott bahwa Falcon ternyata masih mencari keberadaannya. Di akhir video nampak Hank menunjukkan sebuah kostum yang dibuat oleh dirinya bersama dengan Janet dan menawarkannya pada Hope. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.